Baik, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema masalah. Kami punya salah satu education facility supervisor, seorang Indian ya, orang India. Dia bilang, Ibu Heni, masalah itu bumbu masakan ya. Well, saya percaya masalah itu diizinkan Tuhan jadi bumbu penyedap buat hidup kita. Yang percaya katakan amen. Masalah. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ketika planning kita gagal, ketika apa yang kita rencanakan tidak jadi, kita lihat itu sebagai masalah. Sadarkah Anda bahwa Tuhan itu mengizinkan masalah datang dalam hidup kita? Seperti rencana kita yang digagalkan. Pandemi tahu-tahu datang 2020 dan rencana kita semuanya batal. Niat-niat kita dibatalkan Tuhan. Pernah gak ngalami pengen ngirim SMS atau WA, sudah ketik gak kekirim. Terus kita baca-baca lagi, kayaknya gak boleh deh ngomong gini, kita hapus. Thank God bisa di-delete. Pernah gak ngalamin gitu? Terus kita mau marah nih sama orang nih. Kita telepon orang itu, tapi gak nyambung-nyambung. Dan gak tahu kenapa signalnya gak ada. Tapi banyak yang saya alami, niat-niat kita tuh dibatalkan. Saya percaya bukan kebetulan ya. Upaya kita tidak berbuah. Kita udah berusaha, kita udah bayar harga, kita udah investasi. Tapi kok upaya kita gak berbuah? Masalah apa lagi? Kerja keras kita tidak menghasilkan. Kemudian dalam hubungan kita seperti dipisahkan, kita seperti dijauhkan. Pernah gak Anda ngalami dipisahkan dari sahabat-sahabat Anda? Saya pernah punya best friend waktu kuliah di Australia. Dia itu harus for good ke Indonesia. Waduh, sedihnya, hancur hati, kami kayak orang pacaran. Semalam-malaman menangis karena kami harus berpisah gitu. Sedihnya luar biasa, dan sejak hari itu saya tidak pernah punya sahabat lagi. Karena cari sahabat tuh susah sekali ya. Dan kami seperti dipisahkan. Kemudian ada hubungan yang toksik yang sebenarnya kita tahu itu salah, tapi kita gak bisa berhenti. Kita dimanfaatkan tapi kita gak bisa menghindar. Tapi Tuhan izinkan hubungan kita seperti diputuskan. Rusak, entah apa masalahnya. Orang yang kita kagumi atau orang yang kita harapkan mengecewakan. Orang yang kita sebenarnya kagum sama dia, tapi entah kenapa Tuhan izinkan orang itu mengecewakan kita. Ada orang yang kita andalkan, tapi justru orang itu yang merendahkan kita, mempermalukan kita, dan bahkan mungkin memburukkan nama kita. Tuhan mengizinkan banyak masalah terjadi dalam hidup kita. Tujuannya pasti untuk kebaikan, katakan amin. Kalau ujian itu dari Tuhan, saya percaya untuk kebaikan. Kebaikan itu apa? Supaya kita kembali ke jalan Tuhan. Mungkin hubungan kita toksik, mungkin apa yang kita buat itu salah, kita sudah melanggar hukum. Tuhan sengaja gagalkan usaha kita supaya kita berhenti dan kembali ke jalan Tuhan. Yang kedua, tujuannya supaya kita belajar mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan orang. Supaya kita belajar jadi dewasa, gak dikit-dikit punya masalah carinya teman baik, cerita sama dia. Tapi kalau kita sendirian, kita gak bisa ngandelin siapa-siapa, kita larinya sama Tuhan. Kemudian supaya kita tidak jatuh terus dalam dosa. Kadang-kadang itu untuk berhenti berbuat dosa itu sulit. Kita butuh pertolongan Tuhan menjauhkan kita dari orang yang jadi partner kita in crimes. Supaya kita berhenti dimanfaatkan orang. Ada hubungan-hubungan yang dijauhkan sama Tuhan. Karena Tuhan tahu orang itu cuma memanfaatkan kita. Kemudian supaya rencananya yang sempurna jadi dalam hidup kita. Kemudian supaya kita tidak melakukan hal-hal yang tanpa kita sadari dapat mendatangkan kecelakaan atau masalah yang lebih besar bagi hidup kita di masa yang akan datang. Saya dan suami ngalami beberapa kali itu Tuhan meluputkan kami dari membuat keputusan yang keliru untuk menyelamatkan kami dari masalah yang lebih besar di masa yang akan datang. Kami bukan gak pernah bikin salah. Berkali-kali kami buat keputusan yang salah. Loh kok bisa?
Kan hamba Tuhan, harusnya peka dong sama Tuhan. Kami pernah buat salah. Kami percaya sama orang yang salah. Kami buat keputusan yang salah. Tapi luar biasanya Tuhan selalu disingkapkan dan selalu dijauhkan. Ada orang yang hampir menjadi leader, tiba-tiba mundur sendiri. Tanpa kami tahu kenapa dia mundur. Ternyata yang kami tidak pernah tahu, selama ini di belakang kami dia berusaha menjatuhkan kami. Kita bisa buat salah. Saya percaya bahwa masalah itu datang bukan selalu karena pencobaan dari si jahat. Tapi Tuhan izinkan terjadi untuk menyelamatkan kita dari kejatuhan, dari masalah yang lebih besar yang ada di hadapan kita. Itu merupakan bukti kasih setia Allah yang luar biasa. Katakan amin. Tahukah Anda bahwa ada keadilan Tuhan yang Tuhan berikan kepada seluruh umat manusia. Baik orang percaya maupun tidak percaya. Apa itu? Hati nurani. Conscience, hati nurani adalah pemberian Tuhan kepada semua umat manusia. Supaya kita bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Yang jahat dan yang baik. Yang benar dan yang salah. Tapi masalahnya seringkali kita itu membutakan mata hati kita karena kita memaksakan kehendak kita. Contoh, sudah tahu kalau nipu pasti celaka. Melanggar hukum pasti ada hukumnya. Pacaran sama orang yang tidak percaya pasti ada masalah yang lebih besar lagi. Kita tahu semua perbuatan itu salah, tapi toh kita tetap lakukan. 1 Timotius 1 ayat 19 bilang gini, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Banyak orang yang menulikan telinga hatinya, membutakan mata hatinya, menolak hati nurani yang murni, yaitu suara Tuhan yang membimbing hidupnya, sehingga iman mereka kandas. Nah harusnya waktu ada masalah datang dalam hidup kita, jangan selalu tengging-tengging, dalam nama Yesus aku tolak. Harusnya kita tuh coba datang sama Tuhan. Kita renungkan, apakah ini petunjuk dari Tuhan? Ada dua kemungkinan. Masalah bisa bicara begini kalau dari Tuhan. Yang pertama, bahwa Tuhan tidak mau kita teruskan. You should stop. Kita harus berhenti. Atau Tuhan mau menyatakan mujizatnya dalam hidup kita. Saya akan bahas tentang masalah bisa menjadi pertanda dari Tuhan untuk kita berhenti. Mungkin dalam hidup ini kita salah jalan. Atau keputusan yang kita buat itu salah. Dan Tuhan ingin menyelamatkan kita dari masalah yang lebih besar ke depan. Saya kasih contoh, ingat Yunus? Yunus itu naik kapal, melarikan diri. Tuhan itu suruh dia pergi kemana? Niniwe, tapi dia kemana? Tarsis. Dia naik kapal ke Tarsis, datanglah badai ke atas kapal itu. Masalah gak itu? Masalah. Apa yang terjadi? Yunus sadar dia salah, Tuhan izinkan itu terjadi, dia harus nyemplung ke laut supaya yang lain selamat. Akhirnya dia diam di perut ikan paus. Saya mau kasih tahu, saya ini pernah sok heroik. Saya pikir suami saya ajalah yang jadi hamba Tuhan. Saya tak jadi pengusaha gitu. Businesswoman. Saya coba berkarir, saya coba punya bisnis. Saya kasih tahu, orang yang gak taat, ketika dia join bisnis sama orang lain, karena ketidaktaatan dia, seluruh kapal bisa tenggelam. Jangan sampai karena ketidaktaatanmu, kamu membuat keluargamu sinking, tenggelam. Dan kamu merugikan orang-orang yang kamu ajak kerjasama. Jadi dengar, banyak orang yang ngajak-ngajak saya bisnis, tobat kamu. Saya ini hamba Tuhan. Makanya saya gak terima endorsement. Bu Heni, ada endorsement. Endorsementnya apa? Skincare. Mentang-mentang gua hitam. Disuruh jadi ambasador. Saya bilang gini, gak laku lo suruh gua jadi ambasador.
Kan muka gue freckle semua. Ya kan? Kan yang dipilih harus yang putih mulus ngelingsing, bener gak? Lah gue, kalau obat lu bagus sih puji Tuhan ya. Tambah kinclong kita. Tapi kalau kagak, kan kagak laku. Katanya kalau follower di Instagram udah 580 ribu, rate-nya bangsa 3 juta sehari loh. Wah, Kang tahu tuh Bu Heni. Jangan mata Kang tawan. Hamba Tuhan gak boleh punya mata Kang tawan. Amen. Kalau Anda membuat saya keluar dari panggilan saya dengan iming-iming uang, hati-hati. Kapalmu karam sama saya. Yunus itu mau terjun dari perahu. Untung masuknya ke perut ikan paus dan tidak dikunyah. Tapi kalau saya gak bakal mau nyemplung. Gitu kan. Udah tahu gak jago berenang suruh nyemplung. Kagak mau gitu kan. Jadi jangan coba-coba ngajak hamba Tuhan dagang. Udah biarin mereka pelayanan. Dengar baik. Masalah datang untuk mengajar kita tuh taat sama Tuhan. Jadi jangan gak taat. Jangan serakah, diiming-imingi. Invest ke sini, cuannya gede, cuan. Di bank berapa deposito? 2.5%, 3.5%, 3.75%. Oh, ada bank yang kasih 7%. Ada lagi koperasi bisa kasih 10%. Ada lagi 20%. Anda percaya, Anda invest. What happened? Gone by gone. Hilang duitmu. Ingat, masalah datang untuk ngajarin kita. Jangan serakah. Jangan tolak iblis. Ini iblis nih yang makan investasi gua. Bukan. Anda yang mata duitan. Bu Heni kan kenal tuh sama yang punya perusahaan itu. Saya lihat Ibu Heni khotbah di perusahaan dia. Tolong kasih tahu suruh bayar utang saya, dia bilang gitu. Terus saya bilang gini, saya aja baru ketemu dia sekali doang. Saya gak kenal dia siapa. Bagaimana saya nyarinya? Waduh Bu Heni, saya invest 1,5 M. Ya gitu gak nabur ya kan? Ada lagi. Tahu kisah Bileam? Bileam itu nabi yang didekati sama Raja Balak. Raja Balak kirim utusannya supaya manggil Bileam datang ke Raja Balak. Untuk apa? Untuk menyumpahi bangsa Israel. Supaya Balak bisa perang lawan Israel dan menang gitu. Nah, Tuhan bilang dalam Bilangan 22 ayat yang ke-12. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Bileam tahu bahwa Tuhan gak mau dia pergi mengutuk bangsa Israel. Tapi lihat, Raja Balak gak menyerah. Dia kirim lagi utusannya dan bilang sama Bileam, jangan biarkan ada yang menghalangi kamu datang kepadaku. Sebab aku akan memberikan upahmu sangat banyak. Dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapahlah bangsa itu bagiku. Wah, diiming-imingi duit. Manusia tuh biasanya kalau sama duit, kalah apa menang? Kalah apa menang? Anda yang jawab loh, kalah ya. Kita harus jadi umat pemenang, katakan amin. Dengar baik. Tetapi ayat 18 ya. Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak. Keren jawabannya. Mari lihat. Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Keren gak jawabannya? Ora mata duitan, ora. Tapi mari kita lihat ayat 19. Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Loh, Tuhan sudah berfirman belum sebelumnya? Di ayat 12. Sudah. Bileam tahu nggak bahwa Tuhan tidak mengizinkan dia menyumpahi bangsa Israel? Tahu. Ayat 12 tadi kita sudah baca, Tuhan tidak izinin. Tapi apa yang dia lakukan? Sama kayak kita. Kadang kita nih kayak Bileam, sudah tahu salah masih nanya.
Bu Eni boleh cerai nggak? Bu Eni boleh nggak pacaran sama orang gak seiman? Bu Eni boleh nggak nyolong dikit-dikit? Bu Eni boleh nggak lapor pajak? Bu Eni boleh nggak bayar perpuluhan? Bu Eni, jadi pertanyaannya itu menjebak. Supaya kalau saya ngomong apa, tuh kata Bu Heni juga begitu. Benar nggak? Cari pembenaran diri. Persis nggak kayak Bileam? Udah tahu Tuhan bilang jangan. Tapi dia bilang apa? Sekalipun kamu kasih aku perak emas seistana penuh. Siapa yang ngomong mau kasih lu seistana penuh ya kan? Berarti itu ekspektasi dia. Aku tidak akan mau, dia bilang. Gak bisa, gak mampu. Tapi coba tinggal dulu satu malam. Siapa tahu Tuhan berubah pikiran. Dengar baik. Akhirnya Bileam tuh hampir mati dibunuh malaikat. Tapi Tuhan membuka mata keledainya untuk menyelamatkan Bileam sampai 3 kali. Keledai lebih peka daripada manusia. Bisa lihat malaikat di depan menghudus pedang mau bunuh si Bileam. Karena dia tetap pergi. Lucu sih, Tuhan ini main-main. Tuhan bilang, ya udah lu mau pergi. Tapi lu cuma boleh ngomong yang Tuhan suruh gitu. Saya gerenung firman ini Tuhan bercanda juga. Tadi bilang gak boleh, sekarang boleh. Tapi sebenarnya gini, sama kayak perempuan. Udah ngomong sama suami, kamu gak boleh pergi sama teman-teman reunian. Tahu gak kenapa reunian tuh gak baik? Soalnya ketemu pacar lama. Yang lama-lama harus dibuang. Kalau ada suami atau istri mau reuni, kamu harus ikut. Kita sebenarnya gak rela suami itu pergi atau istri pergi reuni. Tapi seringkali di mulut beda, di hati beda ya kan? Kita ngomong, ya udah, lu mau pergi. Tuh teman-teman lu udah nungguin, udah pergi dah. Ngerti ya? Sebenarnya kita gak rela. Nah Tuhan tuh begitu. Karena Bileam maksa, ya udah mereka udah jemput kamu, ya udah pergi sana. Tapi kamu hanya boleh mengatakan yang aku suruh engkau katakan. Nah ternyata Tuhan bokam guan, marah sama dia. Datanglah malaikat pengen bunuh. Diselamatkan oleh keledainya 3 kali. Dan ketika Bileam memukul keledainya 3 kali, Tuhan membuka mulut keledainya dan bicara sama dia. Kenapa lu pukul gua terus? Bayangin Bileam punya keledai bisa ngomong. Makanya kalau kita auban-auban, mokong, dibilangin susah, tar tikus dibikin ngomong. Ya, dengar baik. Masalah datang untuk mengajar kita supaya berhenti melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Banyak hal-hal yang kita kerjakan, kita tahu sebenarnya Tuhan tuh gak berkenan, tapi kita maksa jalan terus. Keep it going. Akhirnya kita lihat all gone by gone. Waktu hal-hal itu gak terjadi sesuai yang kita inginkan, percayalah bahwa Tuhan tuh punya rencana yang lebih baik. Amin. Kalau ada masalah yang menghadang kita, apa yang kita kerjakan tuh gak diberkati, dalam hubungan kita ditinggalkan, kita dikecewakan orang yang kita harapkan. Mari belajar bersyukur dan bilang gini, bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Amin. Tuhan itu mau nunjukin kita salah jalan. Tuhan meluputkan kita dari masalah yang lebih besar. Tuhan ingin membebaskan kita dari beban-beban yang gak perlu. Kadang-kadang kita nih terlalu kepo. Sehingga kita itu mikul-mikul beban yang harusnya gak perlu. Unnecessary. Tuhan gak mengizinkan kita dimanfaatkan. Dan Tuhan tidak mau kita hidup dalam dosa. Saya percaya sekalipun segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tidak seperti yang kita inginkan. Tapi percayalah bahwa gini, kalau sampai Tuhan ngizinin semua rusak, semua hancur, semua gagal. Kalau kita ini percaya penyertaan Tuhan, percaya gini, bahwa tidak ada yang terjadi dalam hidupku tanpa seizin Tuhan. Amin. Karena Tuhan juga bisa bicara lewat masalah. God knows best. Yang kedua, masalah bisa menjadi cara Tuhan untuk menyatakan mujizatnya dalam hidup kita. Kita lihat Yohanes 6 tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Di ayat ke-5, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ayat ke-6, baca baik-baik. Sama-sama yuk. Hal itu dikatakannya
untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat ke-7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Saya mau tanya, Yesus tahu nggak bahwa bagi murid-muridnya mustahil kasih makan 5.000 orang? Yesus tahu nggak? Tahu. Tapi Yesus tetap ngomong gitu untuk menguji mereka. Tuhan tuh pengen lihat responnya. Tahukah Anda dalam hidup kita kadang-kadang yang Tuhan suruh dalam kebenaran firman Tuhan maupun dalam bisikannya lewat suara hati kita. Hal-hal yang Tuhan suruh kita lakukan tuh kelihatannya sulit. Terlalu besar, kelihatan mustahil, berat sekali. Contoh, mengampuni orang yang sudah menyakiti kita. Berat gak? Berat sekali. Tapi kita waktu mau taat, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan itu akan taruh bara di atas kepala orang yang telah menyakiti kita. Amen. Saya saksi hidup. Orang-orang yang dulu merendahkan saya, hari ini berdecak kagum dan bilang sama saya, wow, hari ini kamu sukses ya. Padahal dulu saya direndahkan, saya dihina-hina. Tapi di hadapan mereka, Tuhan membuat saya mengangkat kepala saya. Bukan karena sombong, tapi He is the lifter of my head. Dialah yang membuat saya bisa mengangkat muka hari ini. Amen. Terhadap orang-orang yang dulu merendahkan saya. Saya percaya demikian juga dengan kita. Bahwa kita itu kalau taat sama Tuhan, ada pembelaan Tuhan. Dengar baik. Waktu Tuhan bilang dalam firman-Nya, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Artinya gini, kadang hal-hal yang kelihatannya impossible buat kita lakukan, Tuhan tuh cuma nguji kita. Yang Tuhan mau tuh kita belajar percaya. Percayalah bahwa gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan suruh, Dia sediakan. Tuhan tahu apa yang Dia mau lakukan dengan hidup kita. Masalahnya kita punya iman gak? Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kak Heni umur udah 37, jodoh gak datang-datang. Rambut udah mulai ubanan, pipi udah mulai keriputan. Bu Heni gimana? Saya cuma bisa bilang, Tuhan yang tahu apa yang Dia mau lakukan dengan hidupmu. Amen. God knows. Masalah itu bisa jadi cara Tuhan untuk membuat kita tuh belajar berserah. Kadang kita nih sok jadi master of our life. Bikin planning. Habis ini begini, habis ini begitu. Lalu saya harus begini, lalu mantu saya harus begitu. Kita yang nentuin arah hidup kita. Padahal masalah Tuhan izinkan terjadi supaya gini, kita balik lagi sama Sang Pencipta. Tuhan, apa yang Kau mau dengan hidupku? Saudara, memilih antara popularitas, crowd, keramaian, dan panggilan Tuhan itu sangat sulit. Di saat justru saya mulai dikenal di mana-mana, justru di saat undangan khotbah banyak sekali, dan yang mengundang saya itu gereja-gereja kelas-kelas kakap. Di situ malah saya membalas undangannya dengan kata-kata seperti ini. Shalom, mohon maaf, saya sudah tidak khotbah keliling. Saya sudah fokus melayani di YouTube dan sekarang sudah mengembalakan Gereja Impact Community Indonesia. Saya masih punya tanggung jawab mengurus anak-anak dan suami dan juga Yayasan Tangan Pengharapan. Terima kasih buat kesempatannya, Tuhan memberkati. Ada yang bilang saya bodoh. Karena satu kali khotbah katanya loh ya. Kan saya gak pernah terima. PK-nya 10 juta Bu. 5 kali kebaktian 50 juta. Ibu bukannya butuh duit buat nyekolahin anak, kata gitu. Saya bilang, wow besar juga ya. Tapi tidak, terima kasih. Ada lagi yang telepon sama suami saya, dipikir gini, oke, kalau kita langsung ditolak lewat suaminya, kan dia takut sama suaminya, katanya gitu. Bapak Jojo, kami ingin mengundang Bapak dan Ibu, tiket bisnis kelas 2 orang, hotel bintang 5, PK 10 juta. Asalkan Ibu Heni mau datang ke sini. Tapi PK kalau tidak cukup bisa nego, gitu.
baca bos. Gue udah mau nyaingin lo bro. Kalau Yesua punya manajer karena dia kan punya band sekuler. Kalau kita kan hamba Tuhan gak punya price tag. Betul gak? Mana boleh kita jualan firman ngaco loh. Bisa gak keluar nih di mimbar? Hello gitu doang. Saya bilang enggak, terima kasih. Anda tahu saya bukan orang kaya, saya bukan gak butuh duit. Tapi saya tahu panggilan Tuhan. Saya tahu apa yang Tuhan mau untuk saya. Hidup ini ada musimnya. Saya bentar lagi 45 loh. Masih mau khotbah keliling? Udah cukup. Tuhan udah bangun sejauh ini. YouTube buat saya itu penyediaan Tuhan. Saya lihat buahnya. Bahwa firman Tuhan itu menjangkau, melampaui batas tembok gereja, melampaui kota, melampaui denominasi, melampaui negara, menjangkau melampaui agama. Jiwa-jiwa dituai, hidup-hidup dipulihkan. Ici baptis jiwa-jiwa tiap bulan. Kemuliaan buat Tuhan. Amen. Bukan karena saya hebat. Saya ini kalau khotbah mengandalkan Tuhan banget. Bingung mau ngomong apa. Modal berani aja. Dengar baik. Saya tuh kalau nyiapin firman buat di ICI setiap minggu. Saya tuh bisa ngupas ayat tuh 3 hari, 4 hari. Saya baca, saya ketik, saya baca, saya ketik, saya ulang. Sampai tadi pagi masih berubah. Sampai yang bikin PPT ini bilang gini, Mama ini final ya. Karena berubah terus. Saya kayak orang mau ujian gitu loh. Saya baca terus. Saya harus bisa menyampaikan ini yang terbaik. Dengar baik. Kalau Anda lihat masalah di hadapanmu. Belajar ngerti bahwa Tuhan itu mau kita belajar berserah. Udah bukan ngikutin maunya kita. Yang mau katakan amin. Dengar, kita ini cuma bisa melihat sejauh mata kita memandang. Tapi Tuhan yang maha tahu. Dia pencipta hidup kita. Dia yang melihat ujung dari hidup kita. Amin. Kalau ada masalah menghadang, Tuhan itu mau tunjukkan 2 hal. Bahwa kita harus berhenti, bahwa kita salah arah. Atau kedua, Tuhan mau bikin mujizatnya dalam hidup kita. Waktu Tuhan suruh saya dan Pak Jojo, ayo kasih makan anak-anak di seluruh Indonesia. Saya bilang sama suami saya, rem, 5.000 aja, stop. Asrama 3 aja waktu itu udah bikin sakit kepala. Saya November 2018 masih ingat sambil make up saya ngomong gini, Say, jangan bikin asrama lagi ya. Aduh, budgetnya gede banget. 1:100. Tahu gak Jo? Kita tuh ngurusin anak asrama dari mulai kapas sampai tonsoplas. Dari mulai sakit sampai sakit hati. Capek. Budgetnya terlalu besar. Makan sehari 3 kali belum snack. Belum yang kalau pengen ngemil, martabak mama gitu kan. Mama jerawatan nih gitu. Macam-macam. Saya bilang cukup. Tapi begitu saya khotbah pagi itu. Roh Kudus bilang gini, Henny, apa yang kamu mau lahirkan untuk Indonesia? Saya jawab, pemimpin Tuhan. Tuhan bilang apa? Lahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia. Lahirkan pemimpin yang takut akan Tuhan, mencintai rakyat, cerdas dan berintegritas bagi Indonesia. Saya langsung nangis Bapak Ibu. Pulang pelayanan itu, saya masuk kamar mandi, gak nyapa suami saya. Saya nangis, karena saya dosa. Saya ngomong apa yang saya mau, bukan apa yang Tuhan mau. Saya masuk kamar mandi, saya ingat saya di shower nangis teriak. Tuhan, saya mau jualan apa lagi? Sok hebat. Lu kira jualan kaos bisa ngasih makan 5.000 anak? Ente, gak bisa. Kagak cukup. Sampai doer khotbah, nenteng 40 kilo sampai pinggang sakit. Gak cukup bos. Sedih gak? Saya kasih tahu, sok banget sih kita ini kadang-kadang. Sok ngatur hidup kita, sok pikir kita yang bisa. Tadi Yesus bilang, bukan karena kuatku tapi karena rohmu. Masalah tuh datang buat menyadarkan kita. Tuhan sanggup melakukan yang dia mau dalam hidupmu. Katakan amin. Mari belajar serahkan hidup kita sama Tuhan. Kalau ada masalah, ini aja prinsipnya, saya tutup.
Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Pegang ini baik-baik kalau ada masalah. Tetap lakukan segala sesuatu sesuai kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita maksain kehendak kita sendiri sampai kita menghalalkan segala cara. Selama kita hidup dalam kebenaran akan ada pembelaan dan campur tangan Tuhan. Yang kedua, kalau ada masalah, tanya apa sih yang jadi kehendak Tuhan. Kerajaan Allah bicara soal kehendak Allah paling penting dalam hidup kita. Tanya Tuhan, apa yang kau mau? Apakah aku harus berhenti? Apakah aku harus lurus? Atau ke kanan dan ke kiri? Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Percayalah bahwa Tuhan yang tahu jalan hidup kita, amin. Saya berdoa ketika Tuhan menguji Anda juga akan timbul seperti emas. Yang mau katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh besar kasih setiamu, penyertaan-mu dalam hidup kami. Hari ini kami belajar untuk melihat masalah sebagai cara Allah berbicara. Bahwa kami harus kembali ke jalan Tuhan. Bahwa kami harus belajar mengandalkan Tuhan. Supaya kami belajar taat, belajar setia, meninggalkan dosa. Keluar dari hubungan yang toksik yang salah. Tuhan, kami berdoa, kasih karunia-Mu kiranya memampukan kami. Di dalam nama Yesus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amen. Tuhan memberkati.